Juga Nabi SAW bersabda tentang kedudukan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Selalu santun, selalu baik, selalu senyum, selalu memberi, selalu memaafkan. Kata Nabi SAW, Innal abda la yablughu bi husni khuluqihi azima darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'iful ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani di jilid 1 halaman 260 dengan sanad jayyid atau bisa diterima. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba pasti akan mencapai derajat yang sangat agung di akhirat. Tinggi sekali. Kedudukan mulia dengan akhlaknya yang baik. Meskipun hamba itu lemah dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini teman-teman sekalian termasuk bab yang sangat luar biasa dalam Islam. Ditata, diperintahkan, diatur sedemikian rupa dengan keutamaan yang sangat besar. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW, Ya Rasulullah, sama siapakah seorang wanita yang memiliki dua suami nanti di surga? Artinya selama di dunia kalau dia menikah dengan dua suami, suaminya pertama meninggal lalu dia nikah lagi, dua-duanya soleh, kira-kira siapa yang akan bersama dia di surga? Maka kata Nabi SAW, yang paling baik akhlaknya. Waktu itu Ummu Salamah radhiyallahu anha memang ingin Nabi SAW yang menjadi suaminya di surga, karena pasti paling tinggi derajatnya di surga. Wahai Ummu Salamah, ketahuilah, akhlak yang mulia telah merebut derajat-derajat tertinggi di surga. Juga dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, sesungguhnya seorang hamba akan menambah atau akan mendapatkan derajat tertinggi di surga bukan karena banyak sholat, puasa ataupun haji, tapi karena memiliki akhlak yang mulia. Dan sekian banyak dalil-dalil yang merupakan motivasi untuk berakhlak yang mulia, berkarakter. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, tidak ada sesuatu yang mengalahkan beratnya akhlak di timbangan amal pada hari kiamat. Dan tentu bab kita ini, bab akhlak, membahas banyak sekali akhlak-akhlak yang mulia, nanti kita akan bahas, dan juga ada akhlak-akhlak yang tercela di mana kita harus menjauhinya. Saya akan mulai baca apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, bab ketiga akhlak, dan pasal pertamanya akhlak yang baik dan penjelasannya. Akhlak adalah suatu bentuk atau karakter yang kuat di dalam jiwa, yang darinya muncul perbuatan yang bersifat iradiyah, ikhtiyariyah, atau kehendak pilihan, berupa baik atau buruk, indah atau jelek. Sesuai pembawaannya, ia menerima pengaruh pendidikan yang baik dan juga pengaruh pendidikan yang buruk. Bila bentuk di dalam jiwa ini dididik tegas, mengutamakan kemuliaan dan kebenaran, cinta kebajikan, gemar berbuat baik, dilatih mencintai keindahan, membenci keburukan, sehingga menjadi wataknya, maka keluarlah darinya perbuatan-perbuatan yang indah dengan mudah tanpa keterpaksaan. Dan ini yang dimaksud dengan akhlak yang baik. Seperti kemurahan hati dalam berbagi, berbelas kasih, membantu, lemah lembut, sabar, teguh, mulia, berani, adil, ihsan, berbuat baik, dan akhlak-akhlak mulia serta kesempurnaan jiwa lainnya. Begitu juga jika jiwa manusia ditelantarkan, tidak dididik, tidak disentuh oleh pendidikan yang memadai, atau dibantu untuk menumbuhkan unsur-unsur kebaikannya yang tersembunyi dalam jiwanya, maka jiwa yang demikian disebut akhlak yang buruk. Perkataan dan perbuatan tercela yang keluar darinya disebut dengan akhlak tercela, seperti ingkar janji, khianat, dusta, putus asa, tamak, kasar, kemarahan, kekejian, berkata kotor, dan juga pendorongnya. Dari sini Islam menjadi penyeru pada akhlak yang baik dan mengajak kepada pendidikan akhlak di kalangan kaum muslimin, menumbuhkannya dalam jiwa mereka dan menilai keimanan seseorang itu dengan kemuliaan akhlaknya. Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah telah memuji Nabi-Nya Muhammad SAW karena akhlaknya yang agung.
Kekal dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad kau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dikatakan dalam hadis Bukhari, Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah marah sekalipun kalau itu berhubungan dengan hak beliau. Tetapi beliau hanya marah kalau hukum Allah dilanggar. Selalu memaafkan, selalu memberi. Dalam memberi Nabi SAW tidak pernah menolak. Kata para sahabat ridwanullahi alaihim diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak pernah Nabi SAW dimintai sesuatu lalu beliau menolak. Selalu saja beliau memberi, berusaha. Bahkan beliau pernah duduk lalu ada orang minta dikasih oleh Nabi SAW di depan para sahabat. Dan cara Nabi SAW memberi kedermawanan, bukan pas-pasan, dikasih banyak sampai orang itu puas. Lalu datang orang kedua diberi lagi, orang ketiga diberi lagi. Sampai beberapa orang yang datang dan apa yang di tangan Nabi SAW sudah habis. Masih ada datang orang yang minta, ya Rasulullah berikan kepadaku. Maka Nabi SAW sempat murung terlihat. Umar berkata, radhiyallahu anhu sebagai sahabat dan juga mertua Nabi SAW, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda. Anda sudah bersedekah tadi, sekarang sudah habis, tidak usah sedih. Maka Nabi SAW diam saja. Lalu tiba-tiba Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki kurang lebih 3 dirham atau 5 dirham di kantongnya. Dia mengeluarkan mengatakan, ya Rasulullah ini milik saya. Sedekahkanlah semau anda. Maka Nabi SAW pun tersenyum. Lalu beliau mengatakan, bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Nabi SAW pernah diberikan mantel yang baru sekali di musim dingin. Dan saking indahnya mantel tersebut dengan kain yang mulus, tebal. Di ujungnya ada seperti hiasan-hiasannya. Seorang perempuan membawa kepada Nabi SAW di masjid mengatakan, ya Rasulullah ini saya hadiahkan buat anda. Nabi SAW menerima lalu langsung memakainya. Baru saja beliau pakai, ada satu sahabat di masjid langsung berdiri mengatakan, ya Rasulullah indah sekali baju itu. Berikan kepadaku. Baru Nabi pakai dan dia lihat Nabi baru dikasih langsung diminta sama dia. Apa kata Nabi SAW? Baiklah. Dibuka langsung, dikasih. Maka orang-orang pada saat waktu dia dikasih mantel ini menghardiknya. Sahabat-sahabatnya mengatakan, kenapa kau begitu jahat dengan Nabi SAW? Bukankah baru saja engkau melihat beliau menerimanya? Dan ini mantel cocok buat beliau, bagus. Beliau tampan, baju ini bagus gitu. Kenapa diminta? Maka sahabat itu mengatakan, demi Allah saya memintanya bukan karena bajunya. Tapi karena pernah Nabi SAW menggunakan, maka aku berharap keberkahannya. Dan aku berharap pada saat meninggal dikafani dengan mantel ini. Tapi di sini adalah kita lihat kemurahan Nabi SAW yang luar biasa, akhlak mulia. Allah pun memerintahkan agar semua pengikutnya berakhlak yang mulia. Dimulai dari Nabi SAW dalam surah Fussilat ayat 34. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Kalau kita dihina, dicaci, apa saja, tolak dengan cara baik. Senyum saja, nggak usah balas, tenang saja hadapi. Allah mengatakan begitu, tolaklah kejahatan itu, keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Maksudnya jangan lakukan keburukan dengan keburukan, jangan digibah, balas dengan gibah. Difitnah, jangan balas dengan fitnah. Maka akan terjadi nanti orang yang antara kamu dengan dia permusuhan seolah-olah terjadi teman yang sangat setia. Allah bisa membalik keadaan yang tadinya memusuhi kita justru akan menjadi sahabat dan kagum karena memang akhlak yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak yang utama sebagai sarana memperoleh surga tertinggi. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Ini menjelaskan bahwasanya surga akan didapatkan dengan orang yang memiliki akhlak atau karakter yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian, jangan tunda lagi
kepada ampunan dari Rabb kalian. Hafal baik-baik kalimat ini, taubat. Jangan tunda. Detik ini, di tempat ini, ingat dosa, astagfirullah wa atubu ilaih. Janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ini kalimat keselamatan. Karena semua penghambat nikmat bisa diampuni dan dimaafkan karena taubat tadi. Dan di akhirat lepas dari azab. Allah bilang bersegera, bersegera. Jangan tunda taubat itu. Dan kejarlah setelah taubat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya setelah taubat isi waktumu dengan amal-amal saleh. Dengan kebaikan-kebaikan. Tidak lagi waktu untuk bermaksiat. Dan itu makna daripada takwa. Lalu Allah merincikan. Siapa orang-orang takwa itu yang layak masuk ke dalam surga? Di sini isinya umumnya adalah karakter atau akhlak yang mulia. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Dan ini akhlak yang mulia. Dia bersedekah tidak memandang apakah dia lagi kaya atau miskin. Dia lagi sehat atau sakit. Dia lagi lapang ataupun lagi sempit. Intinya setiap ada panggilan sedekah dia selalu bersedekah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak pernah melewatkan satu hari kecuali beliau bersedekah. Walaupun hanya sepotong roti ataupun kue. Dan subhanallah selalu saja Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim menghilangkan perasaan pelit dengan cara melatih diri terbiasa mengeluarkan yang terbaik. Beliau pernah menerima 10.000 dirham habis dibagi-bagikan. Kebesokan atau keesokan harinya Abdullah bin Umar ingin memberikan makan untanya. Dia tidak punya duit. Lalu dia pinjam sama orang 1 dirham. Saking gemarnya dengan sedekah. Karakter yang pertama dalam ayat ini ahli surga adalah orang yang suka berinfak. Baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Dan ketahuilah teman-teman infak ini sudah sering kita tekankan. Dia adalah kata kunci datangnya rezeki dan juga sekaligus menjadikan jalan keluar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, kalau mereka lagi punya masalah yang mereka hadapi, maka mereka sengaja keluar mencari kantong-kantong sedekah. Pernah orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, kepada Abdullah bin Mubarak, lututnya bernanah sudah 7 tahun. Enggak sembuh-sembuh maka dia pun minta jalan keluar. Kata Ibnu Mubarak, carilah wilayah muslimin yang membutuhkan sumur, galilah untuknya, untuk mereka. Semoga saja Allah sembuhkan lukamu. Dan setelah orang itu menggali sumur, maka Allah SWT sembuhkan lukanya. Dan sekian banyak manfaat daripada bersedekah itu. Menghilangkan karakter buruk, pelit, dan mendatangkan karakter baik, dermawan. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dikatakan wal qadhimin al ghaidh. Ini sudah pernah kita jelaskan teman-teman. Qadhim adalah orang yang mengekang. Ghaidh adalah terjemahnya marah yang disebabkan karena kita tidak bersalah. Dan kita mampu untuk membalas. Misal kalau seseorang datang kita punya anak kecil. Lagi dihidangkan kopi atau teh. Lalu dia datang disentuh jatuh. Kita nggak ada masalah, tapi anak ini yang pecahin, tumpahin. Mungkin kita lagi pengen minum. Bisa marah, tapi kita qadhimul ghaidh, kita tahan itu. Kita mampu marah dengan seseorang, tapi kita balas dengan bukan emosi. Itu namanya wal qadhiminal ghaidh. Orang yang suka sedekah dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang. Dan orang yang bisa meredam emosinya. Dalam keadaan dia marah. Dan ini sudah pernah saya jelaskan, ada salah satu kisah berhubungan dengan ayat ini. Kisah seorang salafus saleh dulu. Dia lagi duduk sama tamunya untuk makan. Kemudian pembantunya atau budaknya membawa marak kambing yang sangat panas. Kemudian kakinya kesentuh karpet, lalu tertumpah semua marak itu di baju atau di badan tuannya. Padahal tuannya lagi duduk sama tamu. Budak ini menumpahkan itu. Panas. Otomatis orang spontan marah. Tapi budak ini tahu kalau tuannya orang beriman. Dan dia menggunakan dalil ayat ini. Dia mengatakan kepada tuannya waktu tuannya baru mau marah, wal qadhiminal ghaidh. Dan orang-orang yang bisa meredam marahnya walaupun dia benar. Maka tuannya mengatakan, aku sudah redam marahku. Dia bilang, belum selesai tuan. Dibaca lanjutan ayatnya,
wal 'afina 'anil nas. Dan setelah orang-orang yang menahan amarahnya adalah suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini berat, tapi kita disuruh memaafkan. Maka dia bilang, wal 'afina 'anil nas. Maka majikannya mengatakan, aku sudah memaafkanmu. Dia bilang, belum selesai Tuan. Lanjutan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka kata majikannya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, aku sudah bebaskan kau dari keterbudakan. Dan ini sebuah akhlak yang mulia teman-teman sekalian. Bagaimana kita melalui dunia ini sebentar dengan tidak usah terlalu terbawa dengan arus. Kalau ada yang berbuat jahat sama antum, langsung yakini Allah sedang ingin meninggikan derajat antum melalui dia. Gak usah khawatir. Tidak akan pernah teman-teman ada satu bulu di badan kita jatuh kecuali dengan izin Allah. Walaupun orang ingin berbuat sejahat apapun, sehebat apapun siasat dia, apa kurangnya kehebatannya Fir'aun. Tapi kenapa dia nggak bisa membunuh Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam gampang ditemukan, di pinggir jalan selalu ada. Tinggal ditangkap, dibunuh oleh Fir'aun. Tapi kuasa Allah mengalihkan Fir'aun tidak bisa habisan ide untuk membunuh Musa alaihissalam. Terakhir pun Allah membinasakan dia. Kalau antum di jalan rel yang benar tidak usah khawatir. Orang mau lakukan apapun, yakinlah. Perbuatan dia itu adalah penyebab Allah subhanahu wa ta'ala ingin mendatangkan sesuatu yang tinggi. Kalau cobaan antum makin memuncak, berarti makin besar nikmat yang akan datang setelah cobaan tersebut. Tinggal sabar saja. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, siapapun yang sedang datang cobaan padanya, lalu dia yakin itu adalah perintah Allah, itu adalah kewajiban yang Allah telah bebankan takdirnya Allah, maka dia terima, dia akan dapat pahala, dia akan mudah melalui, dan juga dia akan dapat jalan keluar. Tapi kalau dia tidak terima keputusan Allah itu, dari cacian orang, dari fitnah orang, atau apa saja, masalah-masalah yang dihadapi selama di dunia, maka dia akan mendapatkan dosa, dia tetap akan melalui cobaan tersebut dan dia akan sulit mendapatkan jalan keluar. Selanjutnya kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan utamanya dalam syariat ini adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Ahmad, salihul akhlak. Yang artinya innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sopan, santun, bakti sama orang tua, dermawan, ramah, apa saja. Aku memang diutus untuk itu, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia ini. Allah tidak suka dengan orang yang jahat, bejat, berkata kotor, dan segala macam karakter yang buruk. Riwayat Imam Ahmad, innama bu'itsu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus betul-betul untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sangat baik. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan akhlak-akhlak yang mulia dalam banyak sabda-sabda beliau yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Di antaranya misalnya hadis yang sahih riwayat Tirmidzi nomor 2003 dan riwayat Abu Daud nomor 4799. Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Ketahuilah, kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun di dalam timbangan amal pada hari kiamat yang lebih berat dan lebih berat daripada akhlak yang baik. Juga sabda Nabi SAW yang menggambarkan bahwasanya semua kebaikan ada di akhlak yang mulia. Kalau orang sudah jaga akhlak yang mulia, kebaikan-kebaikannya akan berkumpul padanya. Sebagaimana sabda beliau, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu justru berkumpul pada akhlak yang baik. Artinya, kalau buruk akhlaknya maka imannya tidak sempurna. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa atau ahsanuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, sudah sampai pada tingkat tertinggi hubungannya dengan Allah, adalah orang yang paling baik akhlaknya, karakternya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan lafaz Imam Muslim di nomor 2553. Juga Nabi SAW memastikan siapapun umatnya yang baik, karakternya, akhlaknya, santun, bakti sama orang tua, dermawan, apalah ringan tangan dan seterusnya, ini akan bersama Nabi SAW di hari kiamat. Kata ulama, bersebelahan dengan istananya Nabi SAW sehingga dekat sekali dengan beliau.
Kata Nabi SAW dalam hadis, Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor 2018. Tentu Nabi SAW teman-teman kalau berbicara pada saat waktu-waktu tertentu beliau mengangkat suaranya. Seperti di kancah peperangan, seperti di khutbah Jumat. Di waktu-waktu di mana dibutuhkan suara ditinggikan, Nabi SAW tinggikan. Tapi selain daripada itu, ya sebagaimana tentu saya jelaskan dulu hadisnya, ada hadis Bukhari berbunyi, kata para sahabat Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW kalau berkhutbah, mata beliau memerah, wajah beliau memerah, sampai seakan-akan beliau sedang memotivasi pasukan untuk menyerang musuh. Tapi dalam riwayat lain, selain daripada menyampaikan kebaikan-kebaikan dengan suara yang semangat misalnya, kata para sahabat di sisi yang lain, Nabi SAW kami temukan lebih malu daripada anak gadis di dalam pinggitannya. Artinya Nabi SAW tidak minta-minta, ya, tidak pelit, tidak kasar. Jadi ada saatnya beliau mengangkat suara tapi itu bukan berarti keburukan. Tapi ada saatnya juga beliau tidak berbicara. Bahkan suaranya sangat lembut. Gitu kan. Sampai para sahabat itu malu melihat ke wajah Nabi SAW pada saat berbicara karena lembutnya bahasa yang beliau gunakan alaihissalatu wassalam. Banyak orang salah faham, mereka anggap dengan menggebu-gebuhnya Nabi SAW bicara, memberikan motivasi kepada para sahabat di khutbah Jumat atau di kesempatan-kesempatan menasihati mereka untuk jihad, berarti boleh mencaci maki di mimbar, boleh mencaci maki di majelis. Ini semua tidak benar. Ini mencoreng akhlak dia sendiri. Itu tidak boleh tentunya. Beliau juga SAW ditanya tentang amal apa yang paling utama, yang paling banyak mendatangkan pahala, paling mudah dicintai oleh Allah. Beliau mengatakan husnul khuluq, akhlak yang baik. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 17.358. Juga ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Yang paling mudah, paling banyak mengantar orang ke dalam surga. Maka beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, patuh kepadanya, perintah dikerjakan, larangan dijauhi, dan akhlak yang baik. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan Tirmidzi nomor 2004. Juga Nabi SAW bersabda tentang kedudukan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Selalu santun, selalu baik, selalu senyum, selalu memberi, selalu memaafkan. Kata Nabi SAW, Innal abda la yablughu bihusni khuluqihi azima darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'iful ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani di jilid 1 halaman 260 dengan sanad jayyid atau bisa diterima. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba pasti akan mencapai derajat yang sangat agung di akhirat. Tinggi sekali. Kedudukan mulia dengan akhlaknya yang baik. Meskipun hamba itu lemah dalam beribadah. Artinya ada ibadah-ibadah mungkin yang tidak maksimal. Tapi karena santun akhlaknya baik maka Allah SWT memberikan derajat yang tinggi. Kemudian beliau menukil perkataan salafus saleh tentang masalah akhlak ini. Dimulai dari perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, akhlak yang baik adalah bermuka manis, bersungguh-sungguh dalam berderma, membantu orang, bukan setengah-setengah. Dia gembira kalau ada orang yang minta-minta sama dia. Maka dia cari orang fakir miskin tersebut. Dia berterima kasih kalau datang. Sebagian ulama salaf bahkan mengatakan, kami selalu berterima kasih pada orang-orang miskin yang datang meminta kepada kami. Karena mereka sedang membawa sedekah kami itu ketimbangan amal kami di hadapan Allah tanpa upah sedikit pun. Saking gembiranya mereka dalam melakukan amal saleh. Berapa banyak orang yang tidak paham ini. Begitu orang datang minta maka mukanya cemberut. Memberi pun dengan tidak seikhlas atau sepenuh hati. Maka dia tidak dapat apa-apa. Kata Hasan Basri, akhlak yang baik adalah bermuka manis, bersungguh-sungguh dalam berderma dan menahan diri. Sehingga engkau mengganggu. Artinya jangan sampai mengganggu. Jadi kita selalu menjadi orang yang tidak mengganggu orang lain. Abdullah bin Mubarak, ini ada kesalahan tulisannya. Dalam retorika bahasa Arab, kalau nama
seseorang dengan nama ayahnya berada di satu baris, tulisannya bin. Mestinya Abdullah bin Mubarak. Di buku ditulis apa? Abdullah ibnu Mubarak, ya kan? Sebenarnya penulisan ibnu ini dalam bahasa Arab ada dua. Pertama, namanya dia dihapus. Seperti misalnya Abdullahnya dihapus, maka dikatakan ibnu Mubarak. Jadi tidak bisa kita bilang bin Mubarak, enggak, ibnu Mubarak. Seperti ibnu Umar, ya. Tapi kalau namanya disambung Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mubarak. Makanya di sini saya bilang penulisan ada yang keliru. Ibnu juga bisa dipakai kalau nama misalnya Abdullah berada di ujung paragraf, kemudian Mubaraknya ada di bawah. Nyambung di baris yang kedua, maka Abdullah di bawah Ibnu Mubarak karena terpisah. Tapi kalau dia ditulis bersebelahan maka harus pakai bin saja. Jelas? Jadi di sini sebenarnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, akhlak yang baik terdiri dari 3 hal. Menjauhi yang haram. Setiap haram, enggak, saya enggak mau. Apapun negosiasinya, enggak, ini haram dalam agama. Itu akhlak yang mulia. Karena dia menjaga kesucian hubungannya dengan Allah. Kemudian yang kedua mencari yang halal. Setelah itu dia tidak vakum. Maka dia berusaha mencari yang halal. Dan yang ketiga, berlapang hati kepada keluarga. Ya, artinya mendahulukan keluarga dalam bantuan, nasihat, meluruskan. Ya. Dia pun kalau marah, dia marah pada pelanggaran-pelanggaran agama. Selain daripada itu semuanya dia bertoleransi. Ini adalah akhlak yang mulia. Ulama lain berkata, akhlak yang baik adalah dekat dengan manusia, namun asing dari perselisihan di antara mereka. Itu akhlak yang mulia. Jadi kalau ada orang butuh bantuan kita selalu hadir. Ada orang butuh nasihat kita hadir. Ada orang berbuat baik kita dukung. Ada orang berbuat salah kita luruskan. Tapi kalau perselisihan, ribut di antara mereka kita jauhi. Itu termasuk akhlak yang mulia. Tidak usah masuk di perselisihan orang lain. Kecuali betul-betul kita berada di posisi sebagai seorang hakim, penengah. Kita lihat kemungkaran depan mata, baru. Kalau enggak usah jadi pahlawan kesiangan. Selalu mau cari masalahnya orang, baru mau pecahin. Dia sendiri masalahnya banyak. Ulama lain juga berkata, akhlak yang baik adalah menahan diri dari mengganggu orang mukmin dan membela orang mukmin. Ada 2 hal. Jangan ganggu mereka, jangan caci maki mereka, jangan rusak namanya. Jangan masuk ke wilayah itu. Dan juga membela kalau ada orang yang mengganggunya. Makanya kata Nabi SAW, ya, orang mukmin yang sejati adalah orang mukmin yang orang muslim yang sejati, orang muslim yang menyelamatkan muslim yang lain dari bahaya lisannya dan tangannya. Jangan masuk ke zonanya orang lain, tidak perlu. Itu jadi diri kita sendiri. Terjangkau oleh mata salah, kita luruskan. Minimal doakan supaya selamat dari keburukannya. Kalau itu benar kita dukung. Enggak tahu, enggak usah cari tahu, enggak perlu. Enggak usah masuk wilayah-wilayah yang tidak perlu. Tidak usah ambil tugasnya malaikat sebagaimana saya bilang. Ya. Sudah ada malaikat diamanahkan. Itu tetangga itu begini-begini. Itu tetangga bukan kamu. Urus diri sendiri. Itu orang ada begini, itu orang ada begitu. Tidak usah dicampuri. Tidak perlu. Kecuali kita memang ada urusan di situ. Orang itu nggak bayar utang, kita lagi mau pecahkan permasalahan. Atau mungkin kalau enggak usah campurin. Makanya dalam hadis yang lain, hadis sahih kata Nabi SAW, "Da'ma yaribuka illa mala yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu kepada sesuatu yang bermanfaat bagimu. Orang mukmin targetnya pahala enggak? Enggak, tinggalin. Selesai. Apalagi kalau dosa, tinggalin sudah, enggak ada manfaatnya. Juga dikatakan oleh ulama yang lain, akhlak yang baik adalah jika kamu tidak memiliki kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk puncak akhlak. Kita nasihatin orang, kita bantu orang, ya, kita meluruskan kesalahannya, tidak ada kecuali karena Allah. Artinya betul-betul bukan karena maslahat kita pribadi. Tapi karena memang kita tahu ini pelanggaran, maka kita nasihati, kita luruskan. Kita dukung kalau dia sedang berbuat kebaikan. Semua definisi di atas kata beliau masuk dalam pengertian akhlak dari sebagian sisinya. Adapun pengertian dan hakikatnya adalah sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Mereka menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang berakhlak baik, yaitu sangat pemalu, sedikit mengganggu, atau tidak mengganggu maksudnya,
banyak berbuat baik, benar ucapannya, sedikit bicaranya kecuali yang penting, banyak amalnya, sedikit tergelincirnya, tidak ada pelanggarannya. Ya, sedikit tergelincir maksudnya tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Tidak berlebih-lebihan, ya, sehingga tidak melanggar agama, suka membuat jasa baik, supel, tenang, sabar, bersyukur, rela, lembut, profesional, berdedikasi, tidak suka mencela, melaknat maupun menggunjing atau mengadu domba, tergopoh-gopoh, ya, tergesa-gesa. Karena Islam melarang itu ya. Kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan, ya, wal anatu minar rahman. Buru-buru dari syaitan dan tenang itu adalah dari Allah sang pencipta. Ya. Tentu di sini bedain antara tenang dan lelet, lamban. Beda. Di sini maksudnya kita tenang, tidak tergesa-gesa, tapi tetap juga tepat dalam mengambil keputusan. Bedain dengan orang yang lamban, lelet sekali sehingga melambatkan semua orang. Enggak, ini termasuk sifat tercela. Kemudian tidak dengki, bakhil, iri, bahkan mukanya berseri-seri, riang. Mencintai dan membenci karena Allah, rela dan marah karena Allah, ini semua termasuk bagian dari sifat akhlak yang baik. Pada pasal-pasal selanjutnya akan dijelaskan batasan masing-masing sifat akhlak yang baik. Dengan memenuhi sejumlah sifat-sifat tersebut, akhlak yang baik bisa ditunjukkan dengan memperhitungkan sifat-sifatnya. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan akhlak yang pertama yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah di pasal keduanya, yaitu sabar dan tahan uji. Jadi tadi itu adalah keutamaan-keutamaan akhlak. Sekarang kita masuk ke substansialnya. Satu persatu dirincikan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Di antara keindahan akhlak seorang muslim adalah sabar. Dan sudah pernah saya jelaskan sabar masuk dalam 3 keadaan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Duduk di majelis ilmu seperti ini. Puasa, sholat, zakat, bakti sama orang tua. Apalah, itu semua kesabaran, butuh kesabaran. Yang kedua sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sudah sering saya ulangi nih, kita punya peluang berzina, kita punya peluang berbohong, kita punya peluang menipu orang. Kita punya bisa buat apa saja. Tapi pada saat peluang itu datang, sabar, tolak. Karena pasti terlintas di benak kita, nggak mungkin. Setiap orang pasti punya peluang berzina, bohong, segala macam. Tapi dia sabar. Dan yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Kata beliau di antara keindahan akhlak seorang muslim adalah sabar dan tegar menghadapi gangguan karena Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai atau tegar menghadapi hal-hal yang tidak disukai dengan rela dan pasrah. Kalau sudah terjadi berarti ada sesuatu yang Allah inginkan. Dan memang teman-teman, cobaan kalau datang tidak terprogram. Antum bangun tidur sakit. Kita nggak ada salah sama orang nggak kenal, dia fitnah kita. Dia gibah, caci maki, biarin aja. Tidak apa-apa. Yakinlah pada saat itu Allah sedang memberikan sesuatu dari dia. Baik itu pahalanya diberikan kepada kita, baik juga ada dosa-dosa kita yang dimaafkan karena perilaku yang dia lakukan itu. Seorang muslim menahan dirinya dari hal yang tidak dia sukai seperti bersusah payah melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah. Ini saya bilang tadi sabar pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Konsekuensi dalam menjalankannya, menahan diri jangan sampai bermaksiat kepada Allah SWT yang maha tinggi lagi maha luhur. Dan benar-benar enggan mendekatinya. Ini yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Meskipun secara naluri nafsunya menginginkan dan tergiur olehnya. Kita pasti tergiur. Ada lawan jenis, punya kecantikan, punya kegagahan, ajak berzina, tapi sabar. Nabi Yusuf AS digoda oleh Ratu Mesir. Sabar. Beliau berusaha untuk menahan itu. Ia juga menahan diri dari cobaan yang menimpahnya. Ini cobaan yang ketiga. Ini sabar yang ketiga. Sabar dalam cobaan harian. Sehingga tidak berputus asa atau membenci. Karena menurut ahli hikmah atau orang bijak bersedih atas hal yang telah berlalu adalah penyakit. Sedangkan bersedih atas hal yang sedang terjadi akan melemahkan akal. Dan benci kepada takdir adalah mencela Allah. Zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Dalam kondisi demikian, ia meminta tolong dengan mengingat janji Allah berupa balasan yang amat baik
atas berbagai ketaatan yang disediakan bagi pelakunya berupa pahala yang berlimpah ruah dan ganjaran yang besar. Juga dengan mengingat ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membencinya dan yang bermaksiat kepadanya berupa azab yang pedih dan hukuman yang keras, serta mengingat dengan yakin bahwa ketentuan takdir Allah pasti berlaku. Dan sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti saja akan ada cobaan, ya, akan ada cobaan. Bedain antara cobaan dengan bencana, sudah pernah saya jelaskan itu. Kalau cobaan datangnya individu, kita sakit, diganggu orang, segala macam, perintah untuk mengerjakan ibadah secara pribadi, sholat, puasa dan seterusnya, perintah meninggalkan dosa-dosa, ini secara pribadi. Pasti kita diuji. Ada bencana, tidak akan terjadi kecuali karena dosa-dosa yang merata. Nanti kita akan bahas itu insya Allah. Karena kesabaran tanpa keluh kesah itu termasuk akhlak yang diusahakan dan diperoleh melalui berbagai macam latihan dan perjuangan. Maka seorang muslim selalu membutuhkan pertolongan Allah agar dianugerahkan rezeki berupa kesabaran dan juga memohon diilhami kesabaran dengan mengingat perintah-perintah yang ada dan pahala yang dijanjikan baginya. Seperti misalnya firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 200, ayat terakhir dalam surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian itu, jangan setengah-setengah. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Jelas di sini Allah suruh bersabar dan mengokohkan sabar. Ekstra sabar. Gitu kan. Jangan bilang saya tidak bisa sabar. Nah, saya sabar insya Allah. Ya. Sebagian ayat Al-Quran menceritakan tentang orang-orang beriman sebelum kita mengatakan kepada orang yang mengganggu mereka. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَوْتُمُونَا. Kami pasti akan sabar terhadap apa yang kalian ganggukan kepada kami. Karena kami tahu ini ada pahalanya. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dalam setiap menghadapi masalah di dunia dengan apa? Dengan duit, dengan bekerja sama orang? Enggak. Dengan sabar dan sholat. Kalau sudah datang cobaan, sabar. Disitulah puncak pahalanya. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis memberikan kita kata kunci, innamas sadmatu fil ula. Sesungguhnya rasa pedih itu hanya di awalnya saja. Hari-hari pertama, setelah itu sudah jadi biasa kok. Di situ sudah puncak pahalanya. Siapa yang menjaga lisannya kata sebagian salaf dari keluh kesah kepada manusia dari cobaan yang sedang Allah timpahkan, Allah muliakan dia karena dia bisa menerima apa yang sedang Allah ujikan. Seperti kita kalau lagi sekolah dikasih ujian, harus datang jam sekian, harus pakai baju ini, tidak boleh bawa buku. Ada peraturan-peraturan, kita nggak suka tapi kita tahu ini akan ada manfaatnya, menaikkan kita kelas. Ya. Kalau tanpa ujian tidak naik kelas. Diuji oleh Allah SWT, kalau kita berhasil ngisi semuanya pertanyaan-pertanyaan tersebut, lalui dengan kesabaran, ketenangan, maka kita akan naik kelas. Ya. Dalam ayat lain, dalam surah An-Nahl ayat 127 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah hai Muhammad dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Nabi Muhammad SAW diganggu di rumah tangganya, difitnah dalam kehidupannya dengan sahabatnya, dalam perjuangan dakwanya, banyak sekali. Tapi beliau sabar. Juga disebutkan dalam surah Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqman menceritakan kepada anaknya dan Allah kekalkan nasihat ini. Dan bersabarlah atas apa yang menimpahmu. Enggak ada gunanya kamu teriak-teriak. Karena sudah terjadi. Setiap terjadi masalah teman-teman ingat 6 huruf ini. Solusi. Jangan tanya lagi kenapa terjadi. Karena sudah terjadi. Enggak ada gunanya. Kata Nabi SAW kalau terjadi sesuatu pada kalian sudah terjadi. Jangan katakan kalau seandainya. Karena kalimat kalau seandainya atau lau membuka pintu syaitan. Tapi ucapkanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan apa yang dia inginkan. Udah. Setelah itu solusi, jalan keluarnya apa? Karena kita teriak-teriak nggak ada gunanya. Sekarang kita pulang rumah, rumah kita kebakaran.
Yang kita harus pikirkan 6 huruf solusinya. Kebakaran sekarang. Padamkan api, itu solusi, bukan yang lain. Kalau kita teriak-teriak, suara kita habis, rumah kita habis. Enggak dapat apa-apa. Atau orang begitu, nangis-nangis. Habis semuanya, enggak ada gunanya buat dia. Jadi kita harus tahu solusinya apa. Kita keluar dari rumah, dari masjid, sendal kita hilang. Cari enggak ada. Solusinya sudah selesai. Beli sendal baru, sangka baik dengan Allah. Kalau itu mungkin Allah mau saya ganti sendal baru. Sudahlah, sedekah. Selesai. Beli sendal 50.000 habis urusannya. Ribut, sendalnya hilang 1 minggu di kantor dibahas masalah sendal hilang. Enggak selesai-selesai. Bahkan kalau lewat masjid itu, masjid ini sendal saya dicuri. Padahal yang salah pencurinya bukan masjidnya. Tidak ada hubungannya. Dia hilangkan pahalanya sendiri. Toh juga sendalnya sudah pasti hilang. Biar juga dia ngamuk-ngamuk tidak kembali. Jadi nggak ada gunanya sama sekali. Makanya kata Luqman kepada anaknya, dan bersabarlah atas apa yang menimpahmu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Karena pasti terjadi. Dan solusinya cuma sabar. Nggak ada yang lain. Kalau sudah terjadi masalah, sabar. Nggak ada yang lain. Dan sabar sudah pernah saya jelaskan definisinya. Menerima keputusan Allah dan mencari jalan keluar. Sabar bukan elus dada duduk manis, tidak. Tapi sabar adalah menerima keputusan Allah lalu kita ikhtiar mencari jalan keluar. Lalu ayat yang paling mulia berhubungan dengan sabar adalah ayat ini. Mengucapkan kalimat istirja. Teman-teman tentu sudah hafal dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kok orang sabar pasti hadapi masalah. Kok ada berita gembiranya? Allah mengatakan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kami akan dikembalikan. Kalau kita ucapkan kalimat ini namanya istirja, Allah bilang ulaika, mereka itulah, alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan mereka. Dan juga rahmat, karunia yang luas. Ya. Rezeki. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata ulama ini dalil yang paling nyata tentang akan adanya cobaan individu. Mau nggak mau. Tidak akan pernah ada seseorang di antara kita yang tidak kena penyakit. Akan melalui prosesi-prosesi. Ditipu orang lah. Difitnah lah, digibah lah. Dan beruntunglah orang yang faham konsep ini dari awal, dia tahu dia suruh bersabar. Setiap orang yang mengganggu antum, yakin langsung pada saat itu, Allah sedang menginginkan kebaikan. Orang ini penyebabnya saja. Cuma penyebab. Ada orang utang gak bayar, kita sudah tagih gak mau bayar. Kita harus sangka baik dengan Allah. Allah mau menginginkan sesuatu nih. Dengan kejadian ini Allah inginkan sesuatu. Pasti karena ini diangkat derajat. Tidak mungkin tidak. Dan tentu para ulama salaf dari sahabat dan tabi'in sudah menukil beberapa kalimat-kalimat hikmah mengatakan makin berat cobaan seseorang maka makin besar nikmat yang sedang menunggunya di ujung cobaan tersebut. Jadi pasti akan ada sesuatu. Jadi kalau antum merasa cobaan antum berat sekali dan antum bisa bersabar berarti akan ada sesuatu yang antum dapatkan di sana di ujung cobaan tersebut sesuatu yang besar pula. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 96 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguhnya kami pasti akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya balasannya akan sangat besar. Juga dalam surah Sajdah ayat 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim tentang orang-orang sabar akan diangkat derajatnya, bahkan dijadikan pemimpin-pemimpin di muka bumi. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka dan pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Juga Allah menyebutkan tentang tidak adanya batas daripada pahala sabar nanti hari kiamat dalam surah Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar
pasti akan mendapatkan pahala mereka tanpa ada batas. Jadi tidak lagi nilainya tapi akan diberikan banyak sekali. Itu semua ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah sabar. Kita akan masuk teman-teman sekalian dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam berhubungan dengan akhlak sabar ini. Sabda yang pertama adalah sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim nomor 223. As-sabru nur. Sabar itu adalah cahaya atau pelita kehidupan. Kalau sudah bisa sabar, sudah luar biasa. Itu adalah pelita kehidupan. Juga dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari nomor 1469, kata Nabi SAW, "Wa may yasta'fif yu'iffahullah, wa may yastagni yughnihillah, wa may yatasabbar yusabbiruhullah, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah akan menjaganya. Dia tidak mau terjumus pada haram, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan yang haram itu. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Kalau dia sudah merasa cukup, dia tidak mengemis, maka Allah akan buat dia cukup. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang lebih baik, lebih sempurna, lebih dia butuhkan, lebih daripada diberinya kesabaran. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2999. Maaf, Imam Bukhari 1469. Juga Nabi SAW memuji orang mukmin karena kesabarannya dalam masalah yang dihadapi. Sebagaimana sabda beliau, "Ajaban li amri mu'min, li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lah. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lah." Sangat menakjubkan perkara orang-orang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh urusannya pasti baik baginya. Kalau sudah sampai pada level keimanan tinggi dia begini. Dan tidak ada demikian itu, tidak memiliki kecuali orang mukmin saja. Yaitu bila mereka mendapatkan kesenangan, mereka selalu bersyukur. Dan itu baik buat dia. Dan bila dia ditimpa bencana atau cobaan, maka dia selalu bersabar dan itu juga baik untuk dia. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Dikatakan Syekh Abu Bakar rahimahullah ketika putri beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan untuk mengundang beliau agar hadir, maksudnya Zainab radhiyallahu anha punya anak namanya Umamah. Umamah ini sakit keras, mau meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima undangan dari Zainab untuk datang melihat putrinya, ya putri sebenarnya ya, yang akan meninggal. Di sini disebutkan putra. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada utusan putrinya, "Iqra'ha as-salam wa kullaha inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib." Artinya teman-teman sekalian, kisahnya adalah Zainab waktu itu punya anak namanya Umamah dan ini anak pertamanya dan sakit keras. Kalau saya tidak salah umurnya 2 tahunan ya. Dan ini Allah sudah tentukan takdirnya tentunya ya. Maka Zainab mengirim surat kepada Nabi SAW. Nabi lagi mengajar waktu itu di masjid. Lagi nyampein wahyu. Mengatakan, "Ya Rasulullah, anak anda Zainab memanggil anda untuk melihat cucu anda Umamah." Maka kata Nabi SAW, "Sabarlah, suruh sabar. Nanti saya akan datang." Kemudian utusan tersebut pulang, datang lagi yang kedua kali. Dia mengatakan, "Zainab sungguh bersumpah atas nama Allah agar anda datang ya Rasulullah. Tolong lihat cucu anda." Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Baiklah, bilang pada dia untuk bersabar." Kemudian pada saat itu anaknya masih hidup. Ya, cucunya Nabi SAW masih hidup. Lalu Nabi SAW sempat terlambat sedikit karena lagi mempersiapkan diri untuk pergi. Datang utusan tersebut yang ketiga kali lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, Zainab bersumpah atas nama Allah yang kedua kali untuk anda datang dan menyampaikan kalau cucu anda sudah meninggal dunia. Umamah sudah meninggal." Maka Nabi SAW mengatakan, "Iqra'has salam." Sampaikan salam kepada ibunya Zainab ya, atau anaknya tadi. "Wa kullaha," dan katakan, "Inna lillahi ma akhad." Sesungguhnya milik Allah semua yang dia ambil. "Walahu ma a'ta," milik dia semua yang dia beri. "Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma," dan semua berjalan sesuai dengan takdir yang sudah dia putuskan. "Fal tasbir wal tahtasib." Maka kalau itu sudah terjadi, suruh dia bersabar dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1284.
Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhal jannah. Jika aku menguji hambaku dengan menghilangkan dua kecintaannya, maksudnya matanya buta, kemudian dia bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Ini keutamaan bagi orang-orang yang buta. Apalagi sudah kita jelaskan teman-teman, semua cobaan di dunia ini hanya sementara saja. Kalau ada orang lahir penuh dengan penyakit, pada saat dia dibangkitkan di akhirat dia sudah tidak ada penyakitnya. Lahir lumpuh, sana sudah sempurna. Meninggal kakek-kakek, nenek-nenek akan dibangkitkan 33 tahun. Meninggal masih bayi, dibangkitkan 33 tahun. Itu sudah kita jelaskan pada saat membahas masalah surga dan neraka yang lalu. Makin besar cobaan, cobaan itu akan datang teman-teman sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cintanya justru dengan cobaan itu. Dia menguji. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah akan mengujinya dengan cobaan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5645. Bagaimana kami memahami Ustaz? Masa Allah cinta tapi Allah uji? Jawabannya iya. Karena cobaan bagi orang beriman itu menguji keimanannya. Benar gak dia dengan keimanannya? Yang pertama. Yang kedua, dia bisa meringkas umurnya dalam ketaatan. Saya pernah kasih contoh, kalau ada orang lagi kena cobaan apapun, lagi berat, dadanya lagi sesak, pikirannya lagi penuh, gitu kan. Dia lagi bingung untuk mendapatkan jalan keluar, lalu ada yang mengajak buat maksiat. Diajak ke karaoke, diajak ke diskotik, masih mau pergi? Itu saja sudah tidak. Dia tidak mau, ya, karena dia padat dengan perbuatan-perbuatan atau cobaan yang sedang datang. Jadi memangkas umurnya dalam ketaatan. Yang ketiga, mengangkat derajatnya di surga yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan cobaan tersebut. Harus dicoba, baru bisa dapat. Makanya dalam hadis lain dikatakan sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya, dalam hadis Bukhari juga, adalah para nabi-nabi. Kemudian datang orang yang setelahnya, kemudian datang orang yang setelahnya. Juga dalam sabda Nabi SAW, inna idhamal jazai ma idhamil bala, wa anna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum, wa man radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bila mencintai satu kaum, dia menguji mereka. Maka siapa yang ridha, baginya keridhaan dari Allah. Yang mau menerima cobaan tersebut, dia dapat ridhonya Allah. Dan siapa yang membenci, maka dia akan mendapatkan kebencian Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di nomor 4031 dan Tirmidzi nomor 2396. Jadi kita terima lebih baik buat kita. Dapat pahala dan Allah juga cinta. Kalau kita enggak terima malah mendapatkan kemurkaan Allah SWT. Karena Allah ingin menguji hamba-hambanya. Memang begitu tujuannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar diuji oleh Allah SWT siapa di antara kita yang paling baik beramal. Dan dalam cobaan ini teman-teman selalu ada jalan keluarnya. Tidak ada orang cobaan tidak punya jalan keluar. Karena Allah bilang fa innamal usri yusra. Kita harus tahu teman-teman akan ada ujungnya. Tinggal bagaimana kita ikhtiar maksimal. Ya. Masalah kadar berapa lama itu Allah lebih tahu. Kemudian dalam hadis yang lain yang mulia, hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad hasan sahih nomor 2399, kata Nabi SAW, ma yazalul bala'u bil mu'min fi nafsihi wa waladihi wa mali hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Tidak henti-hentinya ujian menimpa orang mukmin pada diri. Jadi antum kalau makin kuat imannya jangan bilang, kok ini cobaan baru selesai, cobaan lagi ya. Memang begitu, antum akan dicoba oleh Allah SWT. Diuji. Makin banyak cobaan berarti makin tinggi level keimanan kita. Sabar. Sabar. Dan ada yang cepat selesai, ada yang butuh waktu dalam menyelesaikannya. Tapi kesabaran akan membuat kita lapang dada menerimanya. Tidak henti-hentinya ujian menimpa orang mukmin pada diri, anak maupun hartanya sampai dia bertemu Allah dalam keadaan tanpa dosa. Ya, tentu hadis ini juga diriwayatkan Tirmidzi dari saya katakan nomor 2399. Kata beliau, tegar menghadapi gangguan termasuk kesabaran namun lebih berat. Ia merupakan barang berharga kaum siddiqin dan syiar orang-orang saleh. Hakikatnya yaitu jika seorang muslim rela menderita dalam menegakkan agama Allah, kemudian bersabar dan tabah, kemudian tidak membalas keburukan kecuali dengan kebaikan, tidak mendendam untuk diri sendiri maupun mengutamakan diri sendiri selama berada di jalan Allah dan selalu siap sedia mencari ridha Allah. Contoh teladannya dalam hal ini adalah para rasul yang saleh
Sebab jarang di antara mereka yang tidak mendapat penderitaan di dalam menegakkan agama Allah dan tidak mendapat ujian dalam menempuh jalan menuju Allah. Bahkan ada nabi-nabi yang dibunuh kan. Seperti Nabi Yahya alaihissalam dibunuh oleh kaumnya sendiri. Sampai dibunuh pun dia bersabar. Ada sampai cobaan yang luar biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seakan saya melihat Rasulullah SAW sedang menceritakan seorang nabi dari para nabi-nabi Allah. Dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Ia membersihkan darahnya dari wajahnya sambil berdoa. Allahumma gfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengerti. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6929, Imam Muslim 1792. Artinya saking sabarnya para nabi-nabi ini sampai-sampai mereka walaupun digebukin oleh kaumnya, dia tahu ini kaumnya tidak mengerti. Bukan dia doakan kehancuran buat mereka, tapi dia mengatakan ampunilah mereka. Karena mereka tidak mengerti. Ini salah satu contoh ketabahan Rasulullah SAW. Contoh lainnya adalah pada suatu hari beliau SAW membagi-bagi harta. Kemudian seorang badui berkata, ini pembagian yang tidak menginginkan wajah Allah. Kemudian kalimat itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Sehingga memerah kedua pipi beliau. Kemudian beliau bersabda, yarhamullahu akhi Musa, laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, beliau telah disakiti lebih daripada ini tapi beliau bersabar. Hadis ini riwayat Muslim nomor 6336. Kesabaran Musa alaihissalam luar biasa. Bani Israel sudah dikasih sekian banyak manfaat, tapi tetap saja kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur. Ya. Makanan dari langit turun, mereka masih kufur. Minta kepada Nabi Musa alaihissalam, hai Musa, mintalah kepada Tuhanmu supaya dikeluarkan buat kami bawang, kacang-kacangan. Kata Musa, kalian mau ganti makanan dari langit, manna dan salwa, kemudian mau diganti dengan bawang yang keluar dari tanah. Tapi mereka maunya begitu, kufur. Nabi Musa alaihissalam sabar. Mereka bilang Musa itu badannya ada cacatnya. Makanya Nabi Musa selalu pakai baju mantel, gitu kan. Karena Nabi Musa alaihissalam memang suka pakai baju yang tebal. Satu waktu Allah SWT perlihatkan buat mereka. Nabi Musa AS lagi mandi, airnya mengalir, membawa bajunya. Mereka melihat punggung Musa AS tidak ada apa-apa. Tapi mereka mencaci maki Nabi Musa AS. Nabi Musa sabar, sabar. Kalau kita ikuti serialnya Nabi Musa AS dan insya Allah kita akan adakan nanti Tablik Akbar serial 25 Nabi. Itu luar biasa kalau kita rentetan. Saya baca historinya beliau itu. Bagaimana sabarnya terhadap kaumnya ini luar biasa. Jadi kufur yang luar biasa, berkata-kata kasar. Difitnah yang luar biasa tapi beliau sabar. Dan Nabi SAW mengatakan itu. Sungguh semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Beliau telah disakiti lebih daripada ini tapi beliau bersabar. Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu berkata, kami mengadu kepada Rasulullah SAW yang sedang duduk pada hamparan kain burda di naungan Ka'bah. Kami berkata, tidakkah anda memohon pertolongan untuk kami dan berdoa untuk kami? Khabbab bin Arat seorang sahabat Nabi yang mantan budak. Pernah saya ceritakan. Di belakang tulangnya, dari tulang lehernya sampai tulang ekornya itu ada lubang dalam berwarna merah dan hitam. Ya, karena terbakar sampai di zaman Umar bin Khattab pernah beliau dipanggil mengatakan, hai Khabbab, siksaan apa yang paling sakit Quraisy lakukan padamu? Dia buka bajunya dilihatkan bolong itu dari atas sampai ke tulang ekornya. Umar langsung nangis. Apa yang mereka lakukan dengan kau hai Khabbab? Dia bilang, sungguh demi Allah hai Amir Mu'minin mereka meletakkan batu-batu panas yang runcing ditanam di tanah, kemudian aku diseret di atasnya sampai membuat bolong. Pada saat lagi berdarah-darah, Khabbab bin Arat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, nih lihat nih, bagaimana siksa yang mereka lakukan di Mekah ini. Apa yang Nabi SAW lakukan? Tuh lihat lukanya Khabbab. Beliau bilang, qad kana man qablakum yu'khadur rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudau ala ra'si fayuj'alu nisfain wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmi ma yasudduhu dzalika an dini. Sungguh dahulu pernah ada orang sebelum kamu yang pernah ditangkap lalu tanah digali untuknya dan dia ditanam di sana. Diambil gergaji lalu diletakkan di kepalanya dan dibelah menjadi dua. Dan ada juga yang disisir dengan sisir besi yang menembus daging-daging dan tulang-tulangnya. Namun hal itu tidak memalingkannya dari agama Allah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3612. Tentu teman-teman sekalian, siksaan yang menimpa Khabbab bin Arat, Bilal bin Abi Rabah, Yasir dan Sumayyah,
serta anaknya Ammar radhiyallahu anhu ajma'in yang sangat menyakitkan. Tentu berbeda keadaan kita di masjid ini dengan kalau kita sedang hadapi masalah itu ya. Karena kalau kita sedang hadapi masalah itu misalnya beda orang yang sehat dengan orang yang sedang sakit dan proses menyembuhkan dirinya. Orang yang sedang sakit dia merasa bisa nggak ya saya lalui. Tapi orang kalau sedang terjadi maka dia akan lalui mau tidak mau. Kesabaran di situ dibutuhkan. Kalau orang sabar kata ulama Allah akan memperlihatkan cobaan itu ringan buat dia. Seperti itu Bilal radhiyallahu anhu ditahur batu besar. Dia karena sudah niat sabar maka Allah mudahkan. Batu itu walaupun berat tidak membuat dia berpaling. Jadi beda dengan kondisi kita yang sekarang. Tidak bisa kita pertemukan antara ini dengan pada saat kita sedang hadapi kasus ya. Kalau kita sekarang tidak ada keluarga kita yang meninggal, kita biasa saja. Dan kita lihat ada tetangga yang keluarganya meninggal, kita juga anggap biasa. Tapi pada saat kita hadapi, berat buat kita juga. Sebagaimana mereka rasa berat. Ya. Tapi disitulah kalau kita niat sabar, Allah akan berikan kita kesabaran. Seperti hadis tadi. Waman yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang berusaha bersabar, Allah akan mudahkan dia untuk bersabar. Allah SWT mengisahkan kepada kita tentang para rasul dan kalimat-kalimat mereka yang tabah di dalam menghadapi penderitaan. Seperti misalnya dalam surah Ibrahim ayat 12. Mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah padahal dia Allah telah menunjukkan jalan kepada kami. Dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kalian lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Nabi Isa AS berkata kepada kaumnya Bani Israel, sungguh sebelumnya telah dikatakan kepadamu bahwa gigi dibalas gigi, hidung dengan hidung, dan kini saya katakan kepadamu, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Akan tapi siapa yang menampar pipi kananmu, maka persilahkanlah pipi kirimu kepadanya. Siapa yang mengambil bajumu, selendangmu, maka berikanlah sarungmu. Hadis ini disebutkan Tuntu oleh Al-Ghazali dalam buku beliau. Tapi ini riwayat masih butuh ditelusuri. Yang jelas ini juga dipegangi oleh kaum Nasrani. Dan sebagian ulama mengatakan hadis ini atau riwayat ini, kalaupun ada dari Nabi Isa AS, ini adalah syariat beliau. Sementara syariat Nabi Muhammad SAW bukan begini. Sabar kita adalah bukan kalau kita ditampar pipi kanan kita kasih pipi kiri. Tapi kita berusaha untuk membela diri. Gitu kan? Kalau kita diserang, bahkan orang yang meninggal kata Nabi SAW membela dirinya, mati syahid. Jadi tidak boleh menghinakan diri kita. Gitu kan? Tapi kalau sedang tertimpa musibah kita berusaha bersabar. Sabar terima takdir Allah dan kita ikhtiar maksimal. Sebagian sahabat Rasulullah SAW berkata, kami tidak menganggap seseorang itu beriman dengan benar jika tidak dapat bersabar atas penderitaan. Di bawah sinar keteladanan yang faktual dan contoh-contoh kehidupan nyata tentang kesabaran dan ketabahan inilah kaum muslimin hidup di dalam kesabaran, mengharap pahala dan tabah tanpa mengeluh maupun marah. Tidak membahas hal yang dibenci dengan kebencian, akan tapi membalas keburukan dengan kebaikan, memaafkan, bersabar dan juga mengampuni. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tapi siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya perbuatan yang demikian termasuk hal-hal yang diutamakan atau akan meninggikan derajat dia tentunya. Dan sebagai penutup teman-teman sekalian juga ada hadis yang belum saya sebutkan tapi sudah pernah kita sebutkan hadis ini. Kata Nabi SAW, aku akan menjadi pemimpin di tempat terendah surga bagi orang-orang yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Dan aku akan menjadi pemimpin di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Dan aku akan jadi pemimpin di tempat tertinggi surga kepada atau bersama dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan insya Allah kita akan bahas nanti di pertemuan akan datang. Akhlak yang selanjutnya bertawakal kepada Allah dan bersandar pada diri sendiri.